Ada yang bilang, kita perlu datang ke tempat yang sama 2 kali untuk melihat sejauh mana tempat itu berubah dan membiarkan tempat itu menilai sejauh mana kita juga bertumbuh. 6 tahun yang lalu, aku datang ke Bali sebagai orang yang melihat tempat ini dengan sudut pandang yang berbeda. Hari ini, aku kembali lagi membawa pikiran yang baru. Pikiran yang percaya kalau aku akan membuat kisah yang tidak lagi sama sejak terakhir menginjakan kaki di pulau ini. Entah berakhir bagaimana, aku percaya kali kedua ini punya sesuatu yang istimewa. Ada perasaan campur aduk saat sadar kalau aku akan berangkat ke Bali. Perasaan nyaman karena pulau itu familiar, dan perasaan excited karena rasanya ini seperti kali pertama ke sana. Jelas, 6 tahun adalah gap waktu yang tidak sebentar. Aku selalu suka makan di bandara. Nggak tahu, suka aja. Menyenangkan melihat orang lalu lalang, menebak-nebak mereka pergi kemana, atau siapa yang mereka tunggu kedatangannya. Perjalanan 1 jam cukup membuatku memperkirakan apa yang akan kulakukan nanti di Bali. Secara garis besar, aku menyusunnya ke dalam sebuah daftar. Daftar hal-hal yang akan kulakukan di pulau itu. Hari pertama dimulai dari Bali bagian utara, Ubud. Ketenangan dan rasa damai tempat ini jadi hal yang pertama kali menyambut. Aku mau coba lihat Bali dari sudut yang lain. Sudut yang sunyi, yang sederhana, yang hidup. Berjalan pagi di Ubud mungkin bisa jadi salah satu cara untuk menemukan jawabannya. Di mana orang-orang? Apa ini belum waktunya berkegiatan? Mungkin terlalu pagi untuk ada di luar. Mungkin sedang hidup dalam tempo yang pelan. Tapi, tidak pernah ada kata terlalu pagi untuk bersyukur. Bersyukur kalau kita punya semua ini. Hak istimewa yang tidak semua orang bisa rasakan adalah pagi yang bisa dinikmati. Orang mungkin mengenal Bali dengan keindahan pantainya, tapi pada elemen yang sama, Bali punya surga-surga lain yang tersembunyi. Pulau ini seperti berlaku adil pada setiap orang yang datang. Aku nggak hanya melihat air dengan bentuk ombak, tapi juga dalam bentuk kucuran yang jatuh dan kolam penuh ikan. Kawasan air terjun ini cantik sekali.
Akhirnya, ini dia hal pertama yang ada di dalam daftar, melihat air terjun. Sekarang biarkan aku merasakan semua perasaan yang masuk dalam diam, sampai akhirnya yang buruk-buruk ikut luruh dan hilang di bawah pancuran air deras itu. Hari pertama di Bali dan aku sudah menceklis satu dari sekian banyak hal yang mau aku lakukan. Hal yang baru, tidak sama seperti momen 6 tahun yang lalu. Aku perlu mendeskripsikan perasaan ini ke dalam jurnalku sebentar. Ulu Petani Waterfall. Aku datang dalam keadaan lapar. Bukan lambung, tapi jiwa. Lapar akan alam. Aku mau grounding. Aku suka ikan koi di kolam. Warnanya kuning keemasan. Ada aliran kecil jatuh dari dinding tanah. Lembab tapi memeluk hangat. Terima kasih sudah mengundang. Akan ku kenang karena berada di sini hatiku lapang. Siang itu perasaanku penuh yang terasa cukup. Perjalanan pulang terasa seperti ending film yang memuaskan. Selesai berkenalan dengan Ubud di bagian-bagian tersunyi, aku juga mau lihat tempat ini di bagian banyak suara. Jalan-jalan di area kota, melihat penduduk lokal terdengar sebagai ide yang bagus. Tapi Ubud kala itu diguyur hujan secara tiba-tiba, membuatku terpaksa mampir ke salah satu kedai kopi kecil di pinggir jalan. Anehnya, aku berakhir mensyukuri momen itu. Kedai kopi ini menawarkan kenyamanan yang berbeda, dan di sana aku jadi suka berlama-lama. Secangkir latte dan anjing kecil jadi temanku saat itu. Hujan belum juga mau berhenti, malah semakin deras. Seperti juga ini adalah cara alam bekerja untuk berkenalan, agar aku semakin paham aku ada di mana. Sepiring croissant tiba di meja bersamaan dengan perutku yang bersuara. Berjam-jam kuhabiskan waktu di kedai kopi itu. Kami bahkan nyaris jatuh cinta kalau saja aku tidak tahu dia sudah ada yang punya. Hari pertama yang punya banyak cerita. Di bagian ini, endingnya akan jadi cerita yang gantung, sehingga membuat penonton bertanya-tanya dan berspekulasi tentang bagaimana kisah ini berlanjut.